Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafniati. Saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester. Saya semester 3 dari mata kuliah Islam, Sejarah Islam Asia Tenggara. Yang pertama, jelaskan sejarah Islam pada masa Kesultanan di Asia Tenggara, antara lain Islam Jawa, Kesultanan Demak, Kesultanan Panjang, Kesultanan Mataram, Cirebon, Kesultanan Banten. Ada 4 aspek: pendidikan, budaya, ekonomi, dan politik. Sejarah Islam pada masa Kesultanan di Jawa dibagi menjadi 4 aspek, yaitu kebudayaan, ekonomi, dan politik, serta pendidikan. Kesultanan Jawa memiliki 4 sistem pendidikan yang berpusat pada pesantren dan madrasah. Sistem pendidikan ini bertujuan untuk mengajarkan ajaran Islam pada masyarakat Jawa. Selain itu, Kesultanan Jawa juga memiliki sistem pendidikan yang terbuka bagi masyarakat umumnya. Pada aspek kebudayaan, Kesultanan di Jawa memiliki seni dan budaya yang kaya, seperti seni wayang, seni tari, seni musik, dan seni arsitektur. Pada aspek ekonomi, Kesultanan di Jawa memiliki perdagangan yang berkembang pesat, terutama dalam perdagangan rempah-rempah. Pada aspek politik, Kesultanan Jawa memiliki sistem pemerintahan yang terpusat pada raja atau sultan. Raja atau sultan memiliki kekuasaan besar dalam mengatur kehidupan masyarakat Jawa. Lalu ada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak, aspek pendidikan. Kesultanan Demak memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Jawa. Pada masa pemerintahan Raden Patah, Kesultanan Demak memiliki pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Wali Songo merupakan tokoh-tokoh berperan dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Mereka juga membuka pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Pesantren-pesantren ini kemudian menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di Jawa. Aspek kebudayaan. Kesultanan Demak memiliki kebudayaan yang kental dengan unsur Islam. Salah satu peninggalan sejarah Kesultanan Demak yang terkenal adalah Masjid Agung Demak, yang merupakan masjid tertua di Indonesia. Selain itu, Kesultanan Demak juga memiliki kesenian seperti tari Bediah dan tari Gambyong, yang merupakan tarian tradisional Jawa yang dipengaruhi oleh Islam. Yang ketiga, aspek ekonomi. Kesultanan Demak memiliki perekonomian yang maju. Pada masanya, Kesultanan Demak memiliki pelabuhan yang ramai dan menjadi pusat peradaban rempah-rempah. Selain itu, Kesultanan Demak juga mengembangkan pertanian dan perkebunan sebagai sumber pendapatan utama. Aspek politik. Kesultanan Demak memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Kesultanan Demak dipimpin oleh seorang raja yang disebut Sultan. Sultan Demak memiliki kekuasaan yang besar dan dianggap sebagai pemimpinan tertinggi di Jawa. Selain itu, Kesultanan Demak juga memiliki sistem militer yang kuat, berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527. Kesultanan Panjang. Kesultanan Panjang. Pada masa Kesultanan Panjang, pendidikan Islam berkembang pesat. Sultan Hadijaya membuka kesempatan untuk masuknya aliran Islam ke Jawen yang sebelumnya dilarang ke Kerajaan Demak. Selain itu, pada masa itu terdapat beberapa pesantren yang didirikan oleh para ulama. Dari aspek kebudayaan, Kerajaan Panjang merupakan kerajaan Islam yang masih menganut beberapa tradisi Hindu dari Jawa. Akulturasi budaya yang terjadi antara agama Islam dan Hindu pun sangat terlihat. Salah satunya dapat dilihat dari bentuk arsitektur Masjid Laweyan yang mirip dengan bentuk kelenteng Jawa. Aspek ekonomi. Pada masa kekuasaan Kerajaan Panjang, masyarakat mengandalkan pada sektor pertanian. Hal ini ditunjuk dengan keadaan tanah di Kerajaan Panjang yang subur. Wilayah ini merupakan triple zone antara Kali Pepe, Kali Dengke, dan juga Bengawan Solo. Kali Pepe dan Kali Dengke memiliki muara mata air dari Merapi, sedangkan Sungai Bengawan Solo memiliki muara mata air yang berasal dari Gunung Lawu. Dengan demikian, Kerajaan Panjang mengalami kemajuan yang di bidang pertanian, bahkan sempat menjadi lumbung beras selama abad ke-16 sampai 17. Irigasi persawahan jalan lancar dan cukup untuk 1 tahun berkat aliran air yang berkali-kali.
berkali Pepe, Kali Denge, dan Sungai Bengawan Solo, sehingga hasil pertanian dipajang melimpah-limpah. Pada masa Mataram, pada kepemimpinan penambahan Senopati, masyarakat di sekitar banyak yang menganut agama Islam, tetapi masih banyak menyesuaikan setelah sebelumnya banyak yang menganut agama Hindu. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan agama Islam, penambahan Senopati dimulai dari untuk melantik wakil Kadilangu sebagai pembinaan sekaligus penasihat bagi kerajaan mengenali tradisi Islam, serta menjadi lembaga kepenghuluan. Pada masa ini, wilayah di Jawa berhasil dikuasai sehingga Sultan Agung juga mampu mengembangkan berbagai aspek kehidupan. Sultan Agung berupaya untuk mengembangkan sektor pertanian yang membagikan tanah kepada para petani untuk dikelola serta membentuk organisasi pembinaan. Tak hanya itu, Sultan Agung juga memperbaiki sisi ekonomi, yaitu mengurangi beban pajak masyarakat dan revisi regulasi pajak dan membentuk lembaga pengelolaan keuangan kerajaan. Sultan Agung juga tidak lupa untuk menerapkan aturan sesuai dengan hukum Islam, memberikan kesempatan pada ulama untuk bekerja sama dengan kerajaan hingga membentuk kalender Jawa. Selain di bidang pertanian, ekonomi, dan keagamaan, Sultan Agung turut membagikan potensi kebudayaan seperti seni, tari, wayang, gamelan, serta sastra ganding yang karya Sultan Agung sendiri. Pada aspek pendidikan, Kesultanan Mataram memiliki sistem pendidikan yang terpusat di keraton dan hanya terbuka bagi kalangan bangsawan. Sejarah Islam di Kesultanan Cirebon. Aspek pendidikannya, pada masa Kesultanan Cirebon, pendidikan Islam berkembang pesat. Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Cirebon, mendirikan pesantren di Giring Amparan Jati, yang menjadi pusat pendidikan Islam di Cirebon. Pangeran Walangsungsang, pendiri Kesultanan Cirebon, juga berguru Islam pada ulama di pesantren tersebut. Yang kedua, aspek kebudayaan. Kesultanan Cirebon menjadi pusat kebudayaan Islam yang penting pada masa kejayaannya. Pada abad ke-15 dan 16, seni, sastra, arsitektur, dan tradisi keagamaan yang didirikan oleh kesultanan ini menjadi dasar bagi peradaban Islam yang kaya di Jawa. Aspek ekonomi. Kesultanan Cirebon menjadi pangkalan penting dalam jaluran perdagangan dan pelayaran. Hal ini dikarenakan Sultan Cirebon terletak di pantai utara Jawa, antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kesultanan Cirebon mengalami pertumbuhan pesat di bidang ekonomi pada saat diperoleh oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sejarah Islam di Banten. Kesultanan Banten. Aspek pendidikannya, Kesultanan Banten pada masa itu didominasi oleh pendidikan agama Islam. Pendidikan formal di Kesultanan Banten terdiri dari dua tingkatan, yaitu takdir dan takdis. Takdir adalah pendidikan dasar yang diberikan pada guru agama di masjid-masjid, sedangkan takdis adalah pendidikan lanjutan yang diberikan oleh para ulama di pesantren-pesantren. Aspek kebudayaannya, Sultanan Banten memiliki kebudayaan yang kaya, unik. Selain itu, ciri-ciri khas kebudayaan Kesultanan Banten adalah seni bela diri, pencaksilat. Selain itu, Kesultanan Nyai Banten juga memiliki seni musik tarik yang khas seperti gambang kromong dan lenggang nyanyi. Aspek ekonomi, Kesultanan Banten memiliki perekonomian yang maju. Pada masa itu, salah satu sumber pendapatan utama Kesultanan Banten adalah perdagangan rempah-rempah. Selain itu, Kesultanan Banten juga memiliki industri kerajinan perak dan tembaga yang dikenal dengan seluruh Nusantara. Lalu pertanyaan selanjutnya, jelaskan sejarah Islam pada masa Kesultanan di Asia Tenggara, diantaranya Islam di Kesultanan Johor, Riau, dan Riau Lingga. Sejarah Kesultanan Johor Riau. Sejarah Kesultanan Riau, periode pemerintahan di wilayah kekuasaan, struktur dan pusat pemerintahan, kehidupan sosial budaya, pengaruh Islam dan masyarakat tradisional Melayu. Kesultanan Riau Lingga. Kerajaan ini berpusat pada Kepulauan Lingga yang merupakan pecahan dari Kesultanan Johor, dibentuk dari dasar perjanjian Britania Raya yang Belanda pada tahun 1824.
dengan Sultanan Abdurrahman Muazzam, Shah merupakan sultan pertama. Kesultanan Johor Riau dan Riau Lingga. Kesultanan Riau Lingga merupakan kerajaan Islam yang terdiri dari Kepulauan Riau dan Paruh pertama pada abad ke-19. Secara histori, kemunculan kerajaan ini bisa dirunut dari sejarah kerajaan Malaka dan Johor. Ketika Kesultanan Malaka berdiri pada abad ke-15, Riau Lingga merupakan daerah kekuasaan Malaka. Di saat Malaka runtuh karena serangan kolonial Portugis, muncul kerajaan Riau Johor yang menggantikan posisi Malaka seperti representasi kekuasaan politik Puak Melayu di kawasan tersebut. Sejarah Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Johor yang terkadang disebut juga sebagai Johor Riau atau Johor Riau Lingga adalah kerajaan yang didirikan pada tahun 1528 oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, putra terakhir Sultan Malaka Mahmud Shah. Lalu sejarah Kesultanan Riau. Pada abad 7 Masehi, ketika kerajaan Melayu mulai berkembang di Riau, kesultanan ini melampaui puncak keemasan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah kedua yang dipertua besar Riau Lingga 4 memerintah dari 1857 sampai 1883. Periode pemerintahan dan wilayah kekuasaan. Meja berdirinya kerajaan Lingga Riau relatif singkat, hanya 1 abad. Ada 2 pusat kendali pemerintahan. 1. Istana yang dipertuan besarkan. Yang kedua, istana yang diperjadikan pertuan muda. Wilayah kerajaan, struktur dan pusat pemerintahan. Struktur dan pusat pemerintahan, kekuasaan dan struktur tertinggi di kerajaan Pulau Lingga yaitu berada di tangga sultan yang dipertua besar sultan. Namun kekuatan ini sangat dipengaruhi dan mengalami interpretasi kolonial Belanda. Kehidupan sosial budaya diantaranya sultan yang pernah ada di daerah tersebut memberi perkembangan besar dalam perkembangan bahasa Melayu. Pada dasarnya adalah bahasa tertulis, dan akhirnya kerajaan Riau Lingga lenyap dalam sejarah. Pengaruh Islam dalam masyarakat Melayu. Islam tiba di alam Melayu pada abad 13 Masehi dan telah mempengaruhi kebudayaan, adat istiadat, undang-undang, kesenian, dan kepercayaan masyarakat Melayu. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat menganut kepercayaan animisme dan tetrayana yang tidak dipengaruhi oleh unsur luar. Namun dengan kedatangan Islam terjadi perkembangan dalam masyarakat Melayu, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, dan kepercayaan. Setelah Islam masuk, Islam telah menjadi bagian dari semua budaya orang Melayu. Karena masyarakat homogen, Islam mudah diterima, mudah disebarkan, mudah menjadi kuat. Bahkan Islam menjadi salah satu ciri khas orang Melayu. Masuknya Islam ke pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana dinamika Islam Malaysia yang berkaitan dengan masuknya Islam ke Semenanjung Malaya. Dinamika Islam di negara Malaysia kontemporer, Islam sebagai identitas Melayu, posisi Islam dan dalam konstitusi undang-undang negara Malaysia, kebijakan pemerintahan pasca kerusuhan etnis 1969. Masuknya Islam ke Semenanjung Malaya. Islam masuk ke Semenanjung Malaya pada abad ke-7 melalui pelabuhan dagang di Malaysia. Namun Islam baru mengokohkan kedudukan di tanah Melayu pada akhirnya abad ke-15. Kerajaan Melayu di Malaysia dikenal sebagai kerajaan Islam dan oleh pedagang Gujarat. Keberadaan kerajaan tersebut dimaksudkan untuk dakwah Islam ke Malaysia pada abad ke-12. Asal-usul kedatangan Islam dari India, yaitu Gujarat dan Malabar. Kebudayaan Islam mendominasi dalam kebudayaan Melayu
dan sebagainya besar. Perkataan Malaysia mempunyai asal-usul bahasa Arab. Islam sudah menjadi sebagian daripada identitas Melayu, sehingga adat istiadat Islam pun telah menjadi adat Melayu. Dinamika Islam di negara Malaysia kontemporer mencakup kompleksitas hubungan antara identitas Islam dan Melayu serta pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Banyak artikel menyebutkan bagaimana identitas Islam dan Melayu saling berdialektika, menciptakan dinamika keterkaitan antara keduanya. Islam telah lama terintegrasi dengan masyarakat Melayu dan nilainya tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Di Malaysia, Islam diakui sebagai agama resmi negara dan lebih dari setengah penduduk adalah penganut Islam. Keterkaitan Islam dan identitas Melayu telah mempengaruhi tatanan keislaman di Malaysia yang telah mengubah dalam kehidupan masyarakat. Dinamika Islam kontemporer di Malaysia mencerminkan kompleksitas hubungan antara orang, agama, budaya, dan identitas nasional. Islam sebagai identitas Melayu. Sejak periode paling awal di Malaysia, Islam telah mempunyai ikatan yang erat tentang politik dan masyarakat Melayu, bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi juga telah menjadi identitas bagi mereka dan menjadi dasar kebudayaan Melayu. Identitas Melayu dan Islam diantaranya bisa diletakkan hakikat kepemimpinan politik Melayu tradisional yang dipimpin oleh Sultan. Sultan adalah istilah penyebutan penguasaan Muslim. Kebijakan luar negeri seiring posisi Islam dalam konstitusi undang-undang negara Malaysia. Malaysia terdiri dari masyarakat plural dengan keragaman agama penduduk. Akan tetapi citra dan nuansa Islami sangat menonjol, terutama dalam sistem politik dan pemerintahan. Salah satu faktor lainnya yang terpengaruh memperkuat pengaruh citra dan nuansa Islam tersebut terkait erat dengan posisi Islam dalam konstitusi negara ini. Dalam konstitusi Malaysia, Islam diakui sebagai agama resmi negara. Terdapat dalam pasal 3 ayat 1 menegaskan Islamic is the religion of the foundation, but other religion may be practiced in peace and harmony in any part of the federation. Islam adalah agama federasi, namun pada saat yang sama konstitusi undang-undang memberikan kebebasan beragama kepada komunitas non-muslim. Kebijakan pemerintah pasca kerusakan etnis tahun 1969. Kebijakan pemerintah pasca kerusakan etnis tahun 1969 adalah kebijakan ekonomi nasional berupa pemberian hak-hak khusus, jatah dan subsidi untuk membantu dan meningkatkan ekonomi pendidikan etnis Melayu. Dengan demikian, orang Melayu diharapkan dapat menikmati kesejahteraan sebagaimana halnya etnis Cina dan India dulunya. Yang keempat, itu jelaskan bagaimana dinamika Islam di Malaysia yang berkaitan dengan kebangkitan Islam di Malaysia. Persaingan antara partai UMNO dan PAS dalam isu Islamisasi. Islam dapat dukungan dari negara dan pemerintahan, geliat dakwah dan syiar Islam, penyediaan infrastruktur, pendidikan, pengajaran, ekonomi, hukum, dan kebijakan luar negeri. Kebangkitan Islam di Malaysia. Kebangkitan Islam di Malaysia terlihat jelas pada upaya Muslim Malaysia untuk mengembangkan ajaran agama Islam secara lebih serius, seperti aktif sholat jamaah di masjid, menghadiri wirid pengajian, banyak beramal soleh, saling mengucap salam, berhati-hati dalam membeli makanan agar tidak termakan pada yang haram, memakai busana muslimah lainnya. Gerakan kebangkitan Islam juga terlihat di mahasiswa-mahasiswa yang terdapat kelompok-kelompok dakwah pengajian. Persaingan partai UMNO dan PAS dalam isu Islamisasi. Kompetisi atau persaingan antara partai pemerintah dengan partai oposisi Islam turut punya andil yang relatif besar dalam memperkuat etos keislaman dalam Malaysia. Partai PAS sesungguhnya terlahir dari UMNO. Partai ini lebih tepatnya didirikan oleh ulama-ulama yang ada di partai UMNO yang tidak satu pemikiran dengan partai sebelumnya. Makanya dibuatlah partai
Pasto dilatar belakangi oleh beberapa orang ulama dalam UMNO yang mempunyai komitmen kuat dalam Islam, merasakan Islam tidak mendapat tempat di dalam partai itu untuk mereka ingin mewujudkan aspirasi politik melalui sebuah partai baru yang ingin diidolakan Islam, yang berideologi Islam dengan basis perdesaan dan dukungan dari ulama konservatif. PAS yang menganggap dirinya sebagai partai politik manapun mampu gerakan Islam, telah turut serta dalam pemilu sejak pemilu pertama Malaysia tahun 1955. Islam mendapatkan dukungan dari negara dan pemerintahan. Faktor pemerintahan lainnya yang turut menyebarkan kuatnya citra dan nuansa Islam di dalam masyarakat. Malaysia adalah sikap dan respon UMNO dan pemerintahan terhadap penguatan etos dan kesadaran Islam di masyarakat Melayu dengan menunjukkan sikap kebijakan lebih berorientasi Islam. Kebijakan pro-Islam pemerintah mempunyai perspektif luas. Dalam hal ini, pemerintah telah memajukan kehidupan akomodatif dengan pro-Islam tidak hanya bersifat struktural dan kultural. Hal ini menemukan momennya pada masa pemerintahan Mahathir dan berlanjut dengan pemerintahan masa Abdul Hamid Badawi. Geliat dakwah dan siar Islam. Pada prinsipnya urusan agama Islam menjadi wewenang pemerintahan pada prinsipnya negara bagian seperti ditetapkan di dalam konstitusi Malaysia. Sultan menjadi pemimpin agama Islam di negeri masing-masing. Sementara itu di negeri yang tidak mempunyai sultan seperti Pulau Pinang, Malaka, Sabah, dan Sarawak serta wilayah federal Kuala Lumpur sendiri, pemimpin agama dipercaya kepada yang dipertua agung. Namun demikian, agaknya pemerintahan mengatur agar Islam di negara tersebut tidak menjadi sumber instabilitas. Hal ini ditunjukkan pemerintahan untuk menunjukkan perannya dalam mendukung Islam, juga dimaksudkan untuk menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan warga non-muslim terhadap apa yang mereka bahas Mahathir. Sebagai Islam fundamentalis, diantara menginginkan penerapan hukum Islam dan terbentuk negara Islam di Malaysia. Penyediaan infrastruktur. Sebagian upaya untuk menunjukkan keseriusan dalam merespon penegasan kembali Islam, pemerintah menyediakan sejumlah infrastruktur yang dipergunakan untuk membantu umat Islam dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Realisasi paling utama dari keseriusan ini adalah dibangunnya masjid untuk memenuhi kebutuhan komunitas Muslim untuk ibadah. Penyediaan pengajaran, kebijakan dan program keislaman di bidang pendidikan terlihat lebih awal terdapat perhatian di bidang lainnya. Hal ini terjadi karena posisi Menteri Pendidikan saat itu dipegang oleh Mahathir Muhammad, sosok yang dikenal memberi kontribusi bagi upaya Islamisasi Malaysia. Ekonomi, manifestasi dari ketertarikan pemerintah terhadap Islam yang sangat penting lainnya adalah dengan membuat kebijakan yang lebih konkret di bidang ekonomi. Pada tahun 1980, pemerintahan menyampaikan deklarasi tentang pembaharuan modal sistem ekonomi Malaysia untuk disesuaikan dengan ajaran Islam yang mencakup prinsip tidak ada bunga di setiap transaksi keuangan. Pelaksanaan hukum Islam sebenarnya telah lama menjadi obsesi para tokoh Islam Malaysia. Keinginan mereka untuk melaksanakan hukum Islam terdorong oleh sebuah anggapan bahwa sistem hukum yang sedang Islam terdorong oleh sebuah anggapan bahwa sistem hukum yang sedang diberlakukan adalah hukum warisan Inggris. Hukum tersebut asing bagi orang-orang Muslim dan non-Muslim. Di samping itu, banyak tokoh-tokoh Islam yang beranggapan bahwa hukum ciptaan manusia itu bertentangan dengan hukum Islam dan tidak terwujud keadilan di kehendaki fitrah manusia serta tidak dapat menyelesaikan masalah. Kebijakan luar negeri. Sering dengan kebijakan domestik, pemerintahan terhadap
Islam kebijakan luar negeri, Malaysia turut mengalami perubahan penting. Salah satunya perubahan itu adalah kuatnya kehidupan pemimpin terhadap dunia muslim, di mana sepanjang tahun 80-an seperti dikembangkan Muttalib mengenai pemerintah yang hanya ingin muslim. Lalu selanjutnya ada jelaskan bagaimana dinamika Islam di Singapura dalam 4 aspek: pendidikan, budayaan, ekonomi, dan kebijakan politik. Pendidikan, dalam hal pendidikan agama, Islam diajarkan secara tradisional di Singapura. Pembelajaran agama Islam diadakan di rumah-rumah, surau-surau, dan masjid. Pusat pendidikan Islam di Singapura ditetapkan di Kampung Glam dan Rakor pada tahun 1800-an. Yang kedua, kebudayaan Muslim di Singapura tergolong minoritas yang hidup di tengah masyarakat plural dan multikultur. Sejak kolonial Inggris, keragaman etnis, budaya, dan agama semakin tumpuk jelas di negara ini sebagai konsekuensi lajunya arus migrasi, terutama dari etnis Cina. Ekonomi, arus modernisasi membangun yang begitu pesat, serta ekonomi global modern yang berlangsung di negara ini memerlukan tenaga kerja handal dan profesional di bidangnya. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab lajunya arus migrasi tenaga kerja dari berbagai belahan dunia ke negara ini, sehingga semakin menambah keragaman etnis, budaya, dan agama. Politik, Muslim secara politik tergolong minoritas yang hidup di tengah masyarakat plural dan multikultur. Sejak kolonialisasi Inggris, keagamaan, etnis, budaya, dan agama semakin tampak jelas dari negara ini sebagai konsekuensi lajunya arus migrasi, terutama dari etnis Cina. Peran politik umat Islam Singapura ternyata juga banyak dipelopori oleh kaum migrasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.